Baik, selanjutnya sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Nabil dengan NRP 5026222107. Jadi pembahasan selanjutnya adalah tentang wear condition in index. Jadi apa itu kondisi wear dengan indeks? Jadi kondisi wear dengan indeks itu merupakan penggunaan indeks dalam klausa wear pada query SQL untuk mempercepat pencarian dan pengambilan data dari suatu tabel. Nah, untuk indeks tersendiri adalah struktur data yang dibuat pada satu atau lebih kolom dalam tabel untuk meningkatkan kecepatan operasi pencarian. Nah, di sini saya jelaskan juga dari indeks itu struktur data yang mengatur dan menyimpan referensi data dari kolom yang diindeks, mirip seperti daftar isi buku. Jadi kalau kita bayangkan indeks itu seperti daftar isi buku itu. Jadi ketika kita mencari bab tertentu, kita tidak perlu membuka setiap halaman satu persatu. Cukup lihat dari daftar isi dan langsung ke halaman yang diinginkan tersebut. Nah, kondisi where ini merupakan klausa dalam query SQL yang digunakan untuk menyaring baris berdasarkan kondisi yang ditentukan. Nah, di bawah ini merupakan query simple yang dapat menggambarkan dari apa itu kondisi where dengan index. Jadi di sini ada select bintang from products where price lebih dari 100 and price kurang dari 100 atau ini seperti range seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan indeks untuk kondisi range query seperti yang ini lebih dari, kurang dari, between atau like, ini berarti database ini menggunakan indeks untuk mencari data di dalam rentang nilai tertentu. Misalnya jika di sini tuh jika kita mencari produk dengan harga antara 100 dan 500 seperti itu. Jadi nanti itu database akan langsung menggunakan indeksnya pada kolom harga untuk menemukan produk yang memenuhi kriteria ini. Jadi ini tuh membuat pencarian itu lebih cepat seperti itu. Jadi karena database itu tidak perlu eh, memeriksa lagi setiap baris satu persatu. Jadi hanya yang ada di dalam rentang yang ditentukan tadi itu seperti itu. Oke, selanjutnya mengapa kita menggunakan indeks dalam kondisi where ini? Jadi di sini ada beberapa alasan penting yang setelah saya temukan. Jadi yang pertama adalah untuk meningkatkan kecepatan. Jadi indeks itu membuat pencarian data jauh lebih cepat karena database dapat langsung menuju data yang relevan tanpa memindai suatu tabel seperti itu. Jadi nggak usah dari database tersebut itu langsung menuju ke data yang relevan saja, tidak perlu dipindai seluruh tabelnya itu. Jadi hal ini membuat otomatis meningkatkan kecepatan seperti itu. Lalu yang kedua di sini adalah mengurangi beban sistem. Jadi dengan indeks ini jumlah data yang harus dibaca itu tidak harus banyak. Jadi dari di situ berkurang. Jadi beban sistemnya otomatis akan berkurang. Jadi mengurangi beban in and atau out dan mempercepat dari waktu aksesnya. Lalu selanjutnya adalah kinerja yang baik. Jadi kinerja itu akan lebih baik. Aplikasi dengan query yang cepat itu memberikan respon yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pengguna saat menggunakan hal tersebut. Jadi itu merupakan salah satu juga alasannya. Dan yang terakhir adalah untuk mengurangi beban server. Jadi query yang lebih cepat itu berarti server dan dapat menangani lebih banyak permintaan dalam waktu yang lebih singkat seperti itu. Jadi intinya dari semuanya ini adalah alasan utama untuk menggunakan indeks dalam kondisi where adalah untuk meningkatkan kinerja query. Jadi indeks itu memungkinkan RDBMS untuk menemukan data yang relevan tanpa harus memindai seluruh tabel gitu. Jadi yang dapat memakan waktu yang lebih lama, terutama pada tabel yang misal dalam range atau hal yang besar seperti itu. Mungkin itu untuk alasan yang penting mengapa kita harus menggunakan indeks dalam kondisi where ini. Selanjutnya adalah when atau kapan kita menggunakan indeks dalam kondisi where ini. Jadi yang pertama adalah tabel dengan banyak data seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi ketika tabel itu memiliki ribuan atau jutaan baris, nah pencarian tanpa indeks itu akan sangat lambat. Nah, kapan kita menggunakannya saat seperti ini? Jadi kita menggunakan atau kita memanfaatkan hal ini untuk mengatasi tabel dengan banyaknya data seperti itu.
Lalu yang kedua kapan? Yaitu saat query sering menggunakan kondisi where. Jadi jika query sering menggunakan kondisi where pada kolom tertentu, indeks itu akan sangat berguna seperti itu. Lalu ada yang namanya kinerja query perlu ditingkatkan. Jadi ketika kinerja query itu perlu ditingkatkan untuk respons yang lebih cepat, terutama dalam aplikasi yang banyak pengguna atau kebutuhan real time seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu saat kolom digunakan dalam join. Jadi indeks ini sangat berguna untuk kolom yang sering digunakan dalam klausa join untuk menghubungkan tabel. Jadi ini beberapa poin when atau kapan kita menggunakan indeks dalam kondisi where seperti itu. Lalu ada where atau di mana kita menggunakan indeks dalam kondisi where ini. Jadi kita dapat menggunakan indeks dalam kondisi where ini di berbagai sistem manajemen basis data atau DBMS yang mendukung indeks seperti itu. Seperti contohnya di sini ada MySQL, ada PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database dan SQLite. Selanjutnya di sini saya juga memberikan beberapa poin tentang lingkungan aplikasi. Jadi ada kayak aplikasi web untuk pencarian produk, pengguna, atau konten berdasarkan kriteria yang kita inginkan atau tertentu. Lalu ada aplikasi mobile yaitu untuk menampilkan kontak atau item berdasarkan pencarian pengguna. Jadi untuk yang kita inginkan seperti itu. Lalu ada aplikasi enterprise yaitu untuk misal untuk mencari data karyawan, transaksi atau informasi bisnis lainnya. Lalu juga ada misalnya aplikasi desktop, misalnya untuk kita mencari file, kita mencari data, atau konfigurasi yang disimpan dalam database. Lalu untuk contoh kasus penggunaan spesifiknya di sini saya memberikan tiga contoh. Misalnya yang pertama sistem manajemen inventory, yaitu misal kita ingin mencari barang berdasarkan jumlah stok. Jadi berdasarkannya itu yang kita inginkan, yang relevan itu apa? Kita ingin mencari barang itu berdasarkan jumlah apa, jumlah stok atau berdasarkan harga seperti itu. Ini merupakan salah satu contohnya. Lalu juga ada sistem reservasi. Misalnya kita ingin mencari reservasi berdasarkan apa? Di sini misalnya contohnya berdasarkan tanggal atau nama pelanggan. Jadi yang hal-hal yang spesifik seperti itu bisa kita gunakan indeks dalam kondisi where ini. Lalu yang terakhir contohnya adalah sistem analisis data, yaitu mencari data berdasarkan rentang waktu atau nilai tertentu misalnya seperti itu. Jadi intinya itu kita mencari sesuatu dengan kriteria tertentu atau yang spesifik. Nah, kita dapat memanfaatkan uh, where condition in index ini seperti itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Almizan dengan NRP akhir 065. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang indexing pada where condition non equal. Oke. eh, di sini saya menggunakan contoh lebih dari, kemudian between, kemudian ada like juga, kemudian gabungan between dan like. Oke, di sini saya menggunakan database White Word Importer atau saya singkat aja WWI. Oke. eh, Oke. Oke, di sini saya menggunakan database White Importer WWI. Eh, di sini terdapat beberapa indeks default awalnya, tapi saya hapus. Ini juga saya hapus indeks yang saya buat. Oke, saya hapus aja. Oke. Pada materi kali ini saya menggunakan beberapa kondisi yang bukan menggunakan sama dengan. Eh, kita kedepannya dalam video ini kita akan melihat cara mana, indeks mana yang paling efektif untuk menjalankan suatu query. Oke. Misal kita akan menjalankan query ini, quantity kita akan mengselect order line berdasarkan quantity yang lebih dari 100. Langsung saja kita execute. Kemudian kita lihat di execution plan, estimate subtract cost-nya 3,8. Oke, di sini normalnya seperti ini. Dengan menggunakan database yang cukup kecil, maka menjalankannya tidak terlalu berat.
Tapi mari kita buktikan ketika kita menggunakan indeks yang terkhusus untuk quantity. Itu ini. Coba kita buat indeks quantity-nya. Oke, udah dibuat. Kemudian kita coba jalankan lagi. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Maka kita dapat melihat perbedaan estimate subtree cost-nya yaitu 0,4. Di sini sudah jelas fungsi dari indexing ini. Tapi ini sudah dijelaskan di teman saya sebelumnya. Karena saya mendapat materi work condition-nya adalah tidak menggunakan sama dengan, maka saya akan buktikan juga di sini. Untuk indeks itu apa dan kelebihan kekurangan indeks mungkin sudah dijelaskan oleh teman saya. Tapi yang jelas indeks ini sangat membantu kita untuk mencari data, apalagi jika database itu sangatlah besar. Oke, kemudian coba kita hapus lagi, refresh dulu, kita hapus lagi indeksnya. Takutnya ini mengurangi hasil yang optimal. Takutnya ketika menjalankan sebuah query malah mendeteksi indeks yang sudah ada. Oke, sekarang kita ke sini. Selanjutnya kita akan menselect order line ID-nya di antara 50 hingga 100. Oke, sudah. Kita akan lihat estimate subtree cost-nya. Oh iya, estimate subtree cost ini semakin besar angkanya, maka semakin besar biaya yang diperlukan. Biaya di sini dalam arti waktu ataupun penyimpanan yang dibutuhkan. Di sini 3,8 ketika kita men-select ini. Tapi ketika kita menggunakan indeks dan indeksnya adalah cluster, maka terdapat perbedaan execution plan pada hal ini. Coba kita lihat, sangat cepat, dan ini bisa 0,00 detik. Ini benar-benar cepat dari sebelumnya jika menggunakan indeks cluster menggunakan primary key. Dapat dilihat estimate subtree cost-nya yaitu 0,004. Tuh. Namun pertanyaannya adalah apa jadinya jika kita menggunakan non-cluster, unique non-cluster? Maka coba kita hapus dulu indeks yang sudah dibuat sebelumnya. Indeks yang non-cluster ini. Oke. Saya akan membuat sebuah indeks non-cluster. Kemudian saya akan menjalankan query tadi. Hasilnya tetap sama. Bentar. Apakah non-clusternya sudah ke-detect? Oke. Order line ID-nya udah unique dan non-cluster. Maka terdapat perbedaan di execution plan, yang mana estimate subtree cost-nya 0,1, sedangkan bahkan cache plan size-nya juga 40 KB, yang mana sebelumnya itu sekitar 24 KB dan estimate subtree cost-nya 0,00. Maka biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan query ini adalah lebih baik menggunakan indeks yang cluster gitu. Tapi pertanyaannya adalah kapan jika indeks cluster kita gunakan lebih baik di sini, kapan indeks non cluster lebih baik digunakan? Oke, maka jawabannya ada di query selanjutnya, yaitu ini. Ketika kita membutuhkan pencarian yang lebih kompleks,
Jadi indeks cluster dan indeks non cluster ini memang dibuat khusus untuk kebutuhan kita. Ketika kita membutuhkan hanya eh, satu satu data pencarian atau satu kata kunci, misal hanya order line ID, maka eh, kita cocok untuk menggunakan indeks cluster, menggunakan primary key. Namun ketika kita uh, mencari data yang lebih kompleks, yang lebih uh, banyak kebutuhannya, maka kita tidak bisa menggunakan indeks cluster karena indeks cluster hanya mengklasifikasikan satu kolom, yaitu yang tadi saya buat adalah order line ID ini. Indeks cluster hanya membuat order line ID didetek lebih cepat, tapi tidak membantu untuk kolom description. Oke, maka kita akan memerlukan indeks cluster, yaitu yang mana indeks cluster not indeks sorry indeks non cluster, yang mana indeks non clusternya berisi dua kolom yang kita butuhkan tersebut, yaitu ada order line ID dan description. Oke, sebelumnya kita hapus saja dulu indeks yang sudah ada di sini untuk membuktikan bahwa ketika kita mencari mencari data dengan menggunakan ini, bahkan dengan rentang antara 50 hingga 100, kemudian ada deskripsinya, ada kata search, maka kita menggunakan indeks yang ini. Saya beri nama EX, order line ID, description. Oke, mari kita buat dulu indeksnya. Oh iya, sebelum dibuat indeksnya, kita buktikan dulu tanpa indeks apapun. Karena di sini saya membuat dua skenario indeks untuk kasus query yang saya buat. Oke. Maka saya akan menjalankan ini. Saya akan execute. Oke, terdapat execution plan berjumlah 3,6 dengan case plan size-nya 24 KB. Ini dengan kasus tanpa indeks. Oke, no index. Sekarang kita akan menjalankan indeksnya. Di sini ada dua indeks. Yang pertama order line ID dulu baru description, kemudian description dulu baru order line ID. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Pertama kita membuat indeks yang pertama order line ID dulu baru description. Kemudian kita jalankan query ini. Kita cek di execution plan. Oke. Maka hasilnya adalah 0,05 dengan cache plan size-nya adalah 32 KB. Oke. Bisa diingat 0,05 dan 32 KB. Oke, sekarang kita coba kita hapus ini. Oke. Sekarang kita jalankan yang description order line ID. Oke, sudah dijalankan. Kemudian kita akan lagi query tadi. Kita akan lihat seberapa jauh perbedaannya. Ini sudah ke detect. Oke, order line description order line ID. Ini description dulu di detect. Oke, dapat dilihat cache plan-nya sama 32 KB, namun estimate subtree cost-nya berjumlah 3, sedangkan tadi hanya 0,00. Maka adalah sebuah perbedaan ketika kita menaruh order line ID dulu ataupun description dulu.
Karena begini, karena order line ID itu semacam unique value, yang uh, datanya pasti cuma satu, sedangkan description bisa banyak. Misal apalagi kita menggunakan kondisi di mana order line ID-nya adalah rentang 50 hingga 100. Uh, Rentang 50 hingga 100 itu sangat sempit pencariannya di order line ID. Jadi ketika kita menggunakan indeks order line ID dulu, maka mesin akan mencari order line ID yang cocok terlebih dahulu. Namun jika kita menggunakan description, yang mana description ini, kata search ini sangatlah banyak, lebih dari 50 yang kita butuhkan, sangatlah banyak. Jadi dia akan mencari semua kata search dulu hingga berapapun itu, tidak tidak yang sangat banyak itu. Kemudian baru dia mencari order line ID-nya terlebih dahulu. Order line ID-nya terlebih habis mencari description, dia akan mencari order line ID yang rentang 50 hingga 100 tadi, setelah dia mencari semua kata berbentuk search ini. Namun, bagaimana kondisinya jika dibalik? Kita akan mencari, kondisinya adalah description dulu di sini, kemudian baru order line ID 50 hingga 100, tapi kita tetap menggunakan indeks yang order line ID terlebih dahulu. Sekarang mari kita buktikan. Oke. Sekarang saya akan membuat cluster indeks non cluster, order line ID dulu baru description. Oke, kemudian saya akan jalankan query yang mana description dulu baru order line ID. Oke, tapi kita cek lagi apakah indeksnya sudah jalan. Oke, execute. Sorry, salah pencet. Saya execute dulu. Lihat, di sini dapat dilihat. Oke, di sini dapat dilihat bahwa hasilnya adalah sama, meskipun kita where conditionnya adalah description dulu baru order line ID, namun ketika kita menggunakan indeks order line ID dulu, maka hasilnya tetaplah dia mencari order line ID terlebih dahulu baru description. Sekarang kita coba buktikan lagi dengan description dulu baru order line ID. Oke, ini saya akan juga. Oke, dapat dilihat estimate subtree cost-nya adalah 3, artinya adalah posisi where di sini tidak terlalu berpengaruh, namun kondisi indeks sangat berpengaruh sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Maka alangkah baiknya adalah kita harus dalam membuat indeks kita harus menentukan dulu yang kita butuhkan, yang lebih sempit ruang pencariannya itu yang paling depan, karena semakin sempit atau semakin sedikit pencarian itu, semakin cepat juga mesin query menjalankan pencariannya. Tuh. Ini untuk semua kasus tanpa menggunakan sama dengan where condition, tanpa menggunakan sama dengan. Di sini saya menggunakan lebih dari tadi. Quantity-nya saya buat index quantity, kemudian ada between, kemudian ada like. Di sini tadi saya sempat membaca ada cara yang lain untuk membuat indeks seperti like ini, yaitu menggunakan full text
indeks full text. Namun tadi saya coba, saya jalankan, katanya perlu uh, file tambahan untuk semacam fitur tambahan yang harus di-download di Google. Tadi saya sempat mencari cara downloadnya namun tidak ketemu. Tapi fungsinya sama, mirip-mirip dengan like ini, namun dia dapat mencari data lebih cepat seperti indeks-indeks lainnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang where condition non-equal dari saya, Muhammad Irfan Hamizan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.